Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qirabatihi wa zurriyatihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam nuansa kebaikan, dalam nuansa bermajlis ta'lim, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita diahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat insyaallah kita digolongkan kepada umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, mohon izin agak terlambat karena saya juga tadi menunggu telepon. Ini jadi atau tidak? Aku kalau tidak datang, sogan aku kahang entah nanti jadinya. Jadi saya tunggu juga. Akhirnya udah saya tidak bergorak. Gorakkan aja lah sambil di telepon. Saya miss call lah ibu apa namanya? Ibu ya, Bu Yohadi. Jadi Ustaz katanya. Saya dia pula kata Masjid Raya ya. Di Masjid Raya kata pula. Jadi alhamdulillah tetap dipertemukan Allah kita walaupun agak telat jamnya. Mohon maaf ibu-ibu lama menunggu ya. Lama ibu menunggu. Tak apalah ya, apalah. Alhamdulillah. Ini jamaah wirid yang kemarin juga bukan? Tidak lain ya. Oh ya, kemarin Jumat. Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, hari ini kita peringati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulannya sudah lewat. Ya, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rajab. Ini sudah bulan Sya'ban, sudah dekat Ramadan. Tapi masih banyak orang. Jadwal saya masih ada sekitar 6 jadwal lagi. Ya, kita 6 jadwal lagi, terakhir tanggal 22. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, memperingati Isra wal Mi'raj ini dibuat orang kadangkala berdekatan dengan masuknya bulan Ramadan, sekaligus memotivasi diri dalam beribadah kepada Allah. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mengapa Nabi di Isra Mi'rajkan, ada dua penyebab. Ada dua sebab Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Yang pertama, dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan berdebat antara langit dan bumi. Jadi berdebat ni basi bilang-bilangan dia lah yang paling elok. Kata bumi kepada langit, wahai langit, akulah yang paling elok dari kau.
Lalu kata langit, apalah hebatnya kau? Karena di dalamku ada gunung, ada matahari, ada di dalamku sungai-sungai, ada sawah dan sebagainya. Kata langit kepada bumi, akulah yang paling elok, akulah yang paling hebat dari kau. Kenapa? Karena di dalamku ada bulan, ada bintang, di dalamku ni ada awan dan sebagainya. Kata bumi, akulah yang paling hebat. Kenapa? Karena di dalamku ada Baitullah. Orang bertawaf ketika musim haji, ketika umrah, orang bertawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Lalu kata langit kepada bumi, aku lebih hebat dari kau. Kenapa? Karena di dalamku ada Baitul Ma'mur, yang bertawaf bukan hanya manusia, tetapi ruh para nabi dan para malaikat pun bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Lalu kata bumi, ada yang tak ada sama kau. Kau bilang ruh para nabi berkeliling mengelilingi Baitul Ma'mur bertawaf, aku lebih hebat dari kau. Apa hebatnya? Penghulu para nabi berada di dalamku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata langitlah, memintalah langit kepada Allah agar Nabi Muhammad dinaikkan ke atas langit. Maka pelajaran yang pertama, ibu-ibu, hidup tak boleh sombong dan lantang. Ya? Walaupun awak orang beradu, walaupun awak hebat, tak boleh sombong dalam hidup. Mengapa? Karena di balik kehebatan kita ada kekurangan, dan di balik kehebatan, kekurangan orang ada kehebatan. Kita nang kita rasa hebat, ternyata orang pun punya kehebatan. Aku hebat, aku bisa ceramah. Ibu lebih hebat dari aku. Ibu nama undang penceramah. Mana hebat? Hebatan undang penceramah. Ada pun penceramah kalau tak pernah kau undang. 1000 kali pun dibilang ustaz kalau tak diundang orang. Ustaz dari mana pula kau pernah kau ceramah undang orang kata. Nah, kau tak boleh sombong. Aku tak bisa sombong ini. Paling bisa suku sombong kan, ku bilanglah jadwalku banyak, tak bagi itulah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ada istilah, ya, sakoci-koci ikan ado daging, sabosah-bosah ikan ado tulang. Ikan teri koci tapi badaging, ado daging. Ikan tongkol bosah ado tulang, ado ikan tak bertulang. Ya, nang ado ayam tak bertulang. Ku pernah makan ayam tak ada tulang. Ya, ayam KFC dulu sebelum ada larangan. Ya, sebelum Palestina dan Israel gencang. Maka ibu-ibu adalah cerita. Dah pernah orang ibu nak cerita ni. Ya, kalau dah pernah ambil hikmahnya, kalau belum pernah ambil juga pelajaran. Adalah cerita tentang kalapo sama terong. Kata kala pula ke terong, rong, kau ni terong, udahlah koci buah kau bosak, hongkuh, tahu ibu hongkuh? Ya? Kalau bahasa kami Sungai Payang, hongkuh ni mahunduk. Ya, engkau kan nama hunduknya lagi pokok kau tu ditokan buah kau tu. Terong mana bosakan batangnya daripada buah. Bosakan buahnya kan? Bosakan. Tengoklah terong apa tu. Kami di muka rumah kami ada terong. Jadi kalau pas ku tengok terong ungu ni teringatlah aku cakap kuning. Ya, mahunduk. Kata kalapola ka terong, kau ni udah koci buah kau bosak, tak adil Tuhan menciptakan kau ni kutek. Kenapa rupanya? Kau tengoklah ku terong, aku ni tinggi, bosak, kokoh. Ya? Aku ni semua tubuhku ni dimanfaatkan manusia. Batangku disingso orang jadi bohoti, jadi kapal, jadi sampan dibikin orang papanku jadi sampan, jadi rumah dan sebagainya. Apalagi kalapoku dipahut orang, jadikan orang jadi santan, jadi inti. Tampurungku dibakar orang menjadi jadi arang. Ya, bahkan kadang-kadang di Tanjung Balai kalau tak suka menengok orang, bilang orang tampurung kau.
Kan begitu anak-anak kita biasanya kan marah dia sama kan, tampurungnya kau kata. Kan? Bahkan sabutku pun digunakan orang membikin apa? Bikin keset kaki, membikin sofa, paling kocik malaptai ayam. Semua gunakan orang. Ya, koto kalapu ketehong. Apa kata tehong? Jangan kau lantap, jangan kau sombong kelapo. Memang seluruh anggota tubuh kau digunakan orang, tapi tunggu ketika kita jumpa di kuali, nama siapa duluan disebutkan. Wah, ya. Ibu kalau memasak kan tanya orang, ibu masak apa? Sayur apa? Terong, dia apa kan? Digulai, kalau apa pun tak disebut kan? Tak pernah kita tanya kan ibu masak apa? Masak kalapo. Dia poi pitehongi. Mana? Tak ada kan? Maka pelajaran pertama jangan sombong. Nah, kita tidak masuk ini bulan Ramadan. Salah satu agar puasa kita berharga di hadapan Allah, maka tawadukkanlah diri. Kenapa? Karena tujuan ibadah puasa adalah takwa. Kan begitu kan? La'allakum tattaqun. Kondahkanlah diri. Takwa itu tawaduk. Ya? Kondahkan diri, jangan sombong awak. Ya, walaupun ada masalah, janganlah beri tunjukkan kau. Ya, kalau banyak masalah di jari awak umpamanya, berjalan bagi. Ya. Membilangkan tempat duduk itu kosong. Atau kan cocok begini kan, itu kosong ini, itu kosong. Jangan pula begitu pun. Ya, maka jangan sombong. Cantik pun awak ibu, jangan sombong. Kenapa? Kecantikan tak lama bertahan. Ya, ganteng awak jangan landam. Kegantengan tak lama bertahan. Aku dulu waktu sanawiyah nang gantengan aku. Sampai sekarang pun ku tanya orang rumah, iyo betul. Ya? Jadi ibu kalau tanya bapak tu pula ganteng aku dek, jangan ibu bilang tak ganteng. Ya, jadi macam mana ni Ustaz? Kalau tanya bapak tu ganteng aku dek, ganteng. Aku dulu suka sama abang karena losong pipit abang yang sebiji itulah. Sekarang umur abang 50, losong semua di muka abang. Tambah suka aku sama abang. Begitu menjawabnya. Kadang-kadang ada omak-omak ditanyakan, ganteng lagi aku kau tengok dek, udahnya abang udah terlanjur. Cuma lah dibikin di aku kan ayah itu pulaknya sama abang dijodohkannya. Benarnya aku tak suka sama abang tu. Dia bapak tu tak suka, mengapa 10 anak kita? Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Nah, yang kedua, mengapa Rasulullah diisra' mi'rajkan oleh Allah sebagai hiburan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah ketika itu mengalami amul huzni. Apa amul huzni ini? Tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Karena meninggal 2 orang yang sangat dia cintai dan sayangi. Yang pertama meninggal istrinya yang bernama Khadijatul Kubra. Meninggal bininya Khadijah. Memang ibu, aku bilang sama ayah-ayah, bapak-bapak, waktu hidup bini awak ni namgo harapan awak menengok. Kenapa go awak? Nama repet saja kojo. Sapandiam-pandiam perempuan sebelum nikah, ketika udah nikah jadi parepet, kan bu? Kenapa Ustaz tahu? Aku rumahku dulu pandiam, sekarang parepet. Ya? Memang begitu loh mak. Kalau sudah tak ada barulah kecarian. Sagoram-goramnya ibu menengok bapak tu ketika udah meninggal dia, kecarian ibu itu. Gua menengok laki ku ni Ustaz. Aku sukanya aku di luar dia daripada rumah. Kenapa? Boleh rumah ni namanya anak Tuhannya, minumannya nak yambekkan, makanannya nak yambekkan, nak sundukkan, poning kepala Ustaz. Ketika mati bapak tu ibu barulah terasa. Karena ada lagunya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Tak sedap ibu jadi jando. Kan? Siapa nak bersuit ni kan? Bohong ya? Si itulah pula. Itulah. Itu kata bohong itu sedap suara Ustaz Jimah. Iya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kalau dah tak ada baru tak masuk.
Ada bapak-bapak meninggal bininya, nak rajinan dia ke kuburan. Ditanya lah dia, mengapa rajin bonak bapak ke kuburan? Sayang bapak sama ibu itu yo. Tidak Ustaz, kenapa nyo? Karena sekarang musim hujan aku menindai kuburan tu. Bosan mandi yang biniku dulu, jangan nikah abang dulu sebelum koring kuburan. Ini musim hujan. Tak mau koring ini kutek dong. Ya, nah, ibu-ibu pulanya, jangan pulanya langsung lupa sama bapak itu ketika meninggal, ya, langsung lupa. Maka ibu-ibu ketika laki meninggal, ada iddah 4 bulan 10 hari, ya, jangan pula terus menjalang hendak nikah. Nah, ingatlah kenapa? Begitupun aku Ustaz lakiku macam Firaun, manalah nak ingat. Wah, Firaun pun dikonang orang sampai sekarang. Kan? Dituliskan dalam Al-Quran. Kan ada orang bercakap kadang-kadang, aku Ustaz lakiku macam Fir'aun, macam mana lah aku bikin? Bersyukurlah omak-omak nan dapat laki macam Fir'aun. Kenapa Ustaz bilang bersyukur? Fir'aun bininya masuk surga. Ya, ibu dapat laki umpamanya macam Fir'aun, bersyukur ibu. Ibu masuk surga, bapak tu masuk neraka. Ya, makanya sabar-sabar saja lah. Ya, rumah tangga ni ada 3 tipe ni. Ada rumah tangga lakinya tak elok, bininya elok. Itulah rumah tangga Fir'aun. Ada rumah tangga ni lakinya tak elok, bininya pun tak elok. Itulah rumah tangga Abu Lahab. Abu Lahab kan dua-duanya tak elok. Dia tak elok, bininya pun tak elok. Ada rumah tangga ni lakinya elok, bininya elok. Nang ibu pilih mana? Ya, rumah tangga yang elok lakinya, elok bininya. Rumah tangga Nabi Ibrahim, cuman bininya 2. Pasti ibu-ibu berpikir, elok rumah tangga Firaun. Ya, tak jojok juga. Tapi kalau dapat laki begitu, jangan ibu-ibu pada depresi, ya. Insyaallah masuk surga. Atas apa? Kesabaran ibu menghadapi bapak. Sabar ibu menghadapi bapak. Aku tiap hari kono hina Ustaz, kono bilang aku bini tak baguno, kono bilang aku Ustaz memang sampahnya kau ni dan sebagainya Ustaz. Bagaimana menghadapi laki begitu? Sabar, tunggu saja saatnya. Ada saatnya itu mati bapak. Tunggu saja. Aku Ustaz lakiku asyik menumbuk di dinding. Jangan takut ibu, laki menumbuk dinding. Ya, ini tak ada ayah-ayah sini kan? Kau kasih tahu. Laki-laki biasanya menumbuk dinding itu bukan karena dia kuat. Itu gohtak saja dia. Jangan kalau takut orang ibu, ya. Panas hati je. Laki-laki biasanya nak menumbuk dinding kan disandahkan dulu kepala ke dinding ni kan. Ini tahu ibu mengapoi? Makabo mana yang agak lembut. Ya, baru ditumbuknya. Takut awak, dinding awak ni dinding papan. Sa dinding pula sama tetangga. Rupanya tetangga pun batongkah juga. Lakinya pun begini juga dinding. Rupanya bapak tu dulu menumbuk, tak tumbuk tetangga. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan takut. Ya, laki-laki ini marahnya paling lama 10 menit kalau tak dijawab. Yakin lebih. Makanya ketika bapak tu marah, memang tahu gini tak bergunanya kau, pulang ke rumah orang tua kau, apalah guna kau jadi bini, diam saja. Tak berguna begini abang. Kalau mati aku tak ada nak menyetrika pakaian kau. Tak berguna. Dalam mati saja jangan pula. Memang kalau tak suruh lagi abang sama aku, balikkanlah aku ke orang tuaku. Apa kata bapak tu? Memang itulah aku tunggu jawaban kan. Ya, jangan. Ya, banyak saya kadang-kadang di-chat orang. Muda-muda nama chat ni jadi janda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku tengok siapa ni, remaja masjid atau apa? Aku dah janda. Situ pula salah. Ya, man SMS Ustaz, ma WA Ustaz tapi bahasanya aku sudah janda duluan. Itu salah. Ya, lalu orang rumah tengoknya, apa maksudnya ni bang bilangkan dia udah janda, ndak bang nikahi. Ya, kan lebih ni awak. Ndak mananya ni ku bilang.
Apa katanya pula? Betul pula mananya. Apunyo hukumnya Ustaz. Ditolak laki awak, tolak 3 sekaligus. Aku ni solih Ustaz, dah manjando aku, tolak 3 sekaligus. Mengapa bisa kono tolak laki ibu, tolak 3 langsung? Begitu Ustaz, batongkah ku bilang, corekan aku. Dicorekannya. Padahal Ustaz, anda hatiku dibujuknya. Itulah salah omak. Ya, kaya anda sedikit minta coret sama lagi. Aku bilang habislah tolak 3 sekaligus sah kata jumhur ulama. Mak Ustaz macam mana nasibku di mana tahu aku nabi ibu aku bilang. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa sedih Rasulullah meninggal Khadijah? Karena kata Rasulullah, Khadijah inilah orang yang pertama mengakui Rasulullah sebagai nabi. Waktu itu tak ada orang yang yakin Rasulullah ni Nabi. Orang yang pertama kali yakin dia adalah Nabi adalah Khadijah. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam itu bukan Abu Bakar. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah binti Khuwailid. Atau golakatnya kalau kita mendongakkan tuan kali mendoa disebut Khadijatul Kubra. Ya. Kalau dari kalangan sahabat baru Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditanya oleh Aisyah lah Rasulullah, mengapa sering kau sebut nama Khadijah? Itulah salah satu alasan Rasulullah. Aku tak bisa lupa dengan Khadijah karena orang yang pertama mengakui aku adalah Nabi adalah Khadijah. Yang kedua, aku tak bisa lupa dengan Khadijah karena dia dulu janda kaya, banyak duitnya, tapi setelah menikah dia dengan aku bermiskin dia. Kenapa? Untuk perjuangan dakwahku dia habiskan je harta. Habis harta. Makanya ibu-ibu ya, kalau laki biasanya elok disupport langsung. Disupport dia, dimotivasi langsung laki. Kalau nang elok dia. Ya, laki rajin bersedekah kita support. Berapa sedekah abang hari ni? 5,000. Jangan 5,000 abang, 10,000 lah. Tambahilah. Ya. Laki rajin ke masjid ketika hendak solat Jumat ibu-ibu siapkan kian solopnya. Ini ibu-ibu kan tak pergi solat Jumat. Sering juga ayah mengeluh, aku Ustaz, saya ni potong tu bini aku nak pergi solat Jumat, nak pergi-pergilah. Jangan. Siapkan solopnya. Aku bagi itu bikin begini. Aku memang suka solop swallow. Yang paling heran orang itu. Ya, bukan tak ada solop kahpil ku ada. Suka aku solop swallow. Bukan hanya aku dongak kadang-kadang begitu. Kalau Ustaz di solop swallow tak bolehnya solop. Tak mungkinlah tak boleh. Jadwalku 3 sehari. Tak boleh ku cuma suka aku solop swallow. Nah, kadang-kadang tak pergi lagi solat Jumat, dek, mana solat abang dek? Cari iya abang lah di situ. Nampak bapak itulah sebelah kahpil, sebelah swallow. Pakainya bayar dah hajan macam mana bikin? Ya, pergilah bapak tu solat, nyalah. Begitu pulang bakahpil dia dua-dua. Rupanya solat ustaz kono sahu. Apa kata ibu? Kata bini pula berhasil solat abang, kata ibu. Ya, maka siang tadi support itu diajarkan Khadijah. Bagaimana dia mensupport perjuangan dakwah Rasulullah ketika Rasulullah mengajak orang masuk Islam, habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Ya. Sampai apa kata Khadijah, bilang sama ayah kau, bilang sama Rasulullah Fatimah, ya, nanti kalau mati omak, minta omak satunya, sohbatnya itulah menjadi pembungkus omak, menjadi kain kafan omak. Ya. Begitulah perjuangan Khadijah kepada Rasulullah sebagai suaminya. Maka ibu-ibu disupport lagi. Tidak solat dia, siapkan kian paket. Aku begitu ku tengok istriku. Ya, siapkan kiannya bajuku, diletakkan kian sohbanku, diletakkan kiannya kain. Ditanya itu, abang nak kain warna apa? Baju apa abang hari ini? Aku hari ini baju merah pakai hitam. Oh, berarti kainnya bang warna merah atau warna hitam? Kain hitam. Pokoknya begini. Ya, dia omak wirid. Ingat? Tapi tak apa-apa. Arti